dari Teknologi Tablet Kertas Kelas A. Saya dengan Orlando dan Saya Bian Anjal Gifari. Saya Romi Andika Putra. Universitas Riau adalah salah satu universitas negeri yang didirikan pada tahun 1962. Universitas Riau memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 jurusan yang terjamin kualitas dan fasilitasnya. Dan asal kalian tahu, Universitas Riau merupakan kampus terbesar nomor 2 se-Indonesia. Program studi ini berdiri berkat kerjasama antara PT Riau Andalan Pulp and Paper, Tanoto Foundation, dan Universitas Riau. Gedung kuliahnya memiliki fasilitas mendukung, seperti 6 ruangan pembelajaran, 7 laboratorium penelitian, serta 2 ruangan pertemuan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang selulosa, turun selulosa, dan cara pengolahannya. Mau tahu penjelasan lebih lanjut? Let's find out. Selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linier yang berikatan dengan beta 1,4 glikosidik. Selulosa adalah senyawa yang berbentuk serabut, liat, dan tidak larut dalam air. Biasanya selulosa terdapat di dalam dinding sel pada tumbuhan, terutama tangkai batang, dahan, dan pada bagian-bagian yang berbentuk kayu. Selulosa tidak pernah ditemukan dalam keadaan murni di alam, tetapi selalu berasosiasi dengan polisakarida lain seperti lignin, pektin, hemiselulosa, dan silen. Di dalam tumbuhan, molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril yang terdiri atas beberapa molekul paralel yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik sehingga sulit diuraikan. Selulosa terbagi menjadi 3 menurut derajat polimerisasi. Jenis selulosa yang pertama ialah selulosa alfa, yang merupakan jenis selulosa berantai panjang dan tidak larut dalam larutan NaOH 17,5%, yang merupakan larutan basa kuat. Dan selulosa alfa memiliki derajat polimerisasi antara 600 sampai 1500. Selulosa alfa dengan kualitas lebih dari 92% digunakan sebagai bahan utama pembuatan propelan atau bahan peledak. Sedangkan yang di bawah 92% cocok digunakan pada industri kertas dan kain. Semakin tinggi kadar selulosa alfa, maka semakin baik kualitas dari bahan tersebut. Kedua adalah selulosa beta. Selulosa beta adalah jenis selulosa yang berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15 sampai 90. Dapat mengendap bila dinetralkan. Yang ketiga ialah selulosa gamma. Selulosa banyak gunanya bagi kehidupan manusia. Peranan selulosa adalah merupakan penyusun dinding sel tumbuhan, memperancang pencernaan hewan, dan digunakan sebagai bahan bangunan dan properti lainnya. Dissolving pulp adalah pulp kayu yang telah diputihkan atau serat kapas yang memiliki kadar selulosa tinggi, biasanya itu di atas 90%, dan memiliki sifat khusus seperti tingkat kecerahan yang tinggi dan distribusi berat molekul yang seragam. Bab secara kimia bertujuan untuk memisahkan selulosa dari bahan baku dari proses delignifikasi. Ada beberapa metode pembuatan pulp yang merupakan proses pemisahan selulosa dari senyawa pengikatnya, seperti lignin, yaitu secara mekanis, semi kimia, dan kimia. Pada proses secara kimia, ada beberapa cara tergantung dari larutan pemasakan yang digunakan, yaitu proses sulfit, proses sulfat, dan proses Kraft, serta asam nitrat dan soda klor.
Yang pertama yaitu digesting area, yaitu proses pemasakan untuk memisahkan lignin dari chip untuk mendapatkan selulosa yang murni. Pada dissolving pulp, hemiselulosa juga dipisahkan dari selulosa. Selanjutnya ada tahap washing. Tahap ini untuk memisahkan pulp dari sisa larutan pemasak dan membersihkan pulp dari pengotor yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah tahap screening, yaitu proses pemisahan kotoran-kotoran yang masih tersisa pada pulp berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya ialah proses delignifikasi oksigen yang bertujuan untuk memisahkan atau membersihkan lignin dari pulp. Tahap terakhir adalah proses bleaching, yaitu memutihkan dan mencerahkan pulp. Dengan demikian, didapatkan pulp dengan kandungan selulosa murni yang siap untuk dilanjutkan menjadi produk-produk tertentu. Jenis fabrik yang diperoleh dengan cara menenun atau menyilangkan atau biasa disebut dengan weaving. Benang yang digunakan di sini ada dua, yaitu benang lusi dan benang pakan. Benang lusi adalah benang yang sejajar dengan pinggir kain, sedangkan benang pakan adalah benang yang berbanding lurus dengan pinggir kain. Woven adalah pudra halus yang biasa digunakan untuk membuat emblem atau pet. Ada juga produk turunan yang non-woven. Non-woven adalah serat tekstil, dan dengan teknik tertentu serat tersebut dapat langsung dibuat menjadi kain tanpa dijadikan benang terlebih dahulu. Kain non-woven secara umum didefinisikan sebagai lembaran atau struktur jaringan yang dirangkai bersama dengan melibatkan serat atau filamen. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa selulosa sangat cocok untuk pembuatan viscose karena selulosa memiliki kemampuan dan biasa dibuat. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai selulosa dan turunannya? Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Abin beserta kawan-kawan pamit undur diri. See ya!